Perkenalkan, nama saya Deborah Nikensila dengan NPM 25012010025. Saya akan melaporkan hasil statistika bisnis saya, yaitu pengaruh durasi penggunaan smartphone terhadap kesulitan tidur anak muda atau Gen Z. Ini ya. Saya akan menjelaskan tentang laporan pengaruh durasi penggunaan smartphone terhadap kesulitan tidur anak muda atau Gen Z. Yang pertama ada tingkat analisis dan hipotesis. Tingkat analisis dalam penelitian ini berada pada level individu. Fokus utama penelitian ini adalah mengamati perilaku penggunaan smartphone oleh masing-masing individu dari generasi Z dan bagaimana perilaku tersebut secara langsung mempengaruhi kualitas tidur mereka secara personal. Yaitu hipotesisnya ada hipotesis 0 dan juga ada hipotesis 1. Hipotesis 0-nya tidak ada pengaruh penggunaan smartphone dengan durasi panjang terhadap tingkat kesulitan tidur anak muda atau Gen Z. Dan H1-nya terdapat pengaruh penggunaan smartphone dengan durasi panjang terhadap tingkat kesulitan tidur anak muda atau Gen Z. Jenis data yang saya gunakan adalah data primer yang diperoleh langsung dari responden melalui kuesioner yang berfokus pada dua indikator. Yang pertama ada durasi penggunaan smartphone dalam satu hari, dan yang kedua ada frekuensi kesulitan tidur dalam kurun waktu 1 minggu yang disebabkan oleh aktivitas bermain smartphone dengan menggunakan skala 1-4. Berdasarkan hasil pengumpulan data yang melibatkan sekitar 33 responden oleh anak muda atau Gen Z, analisis data menggunakan regresi linear sederhana untuk mengetahui pengaruh penggunaan smartphone dengan durasi panjang terhadap tingkat kesulitan tidur. Dan ini ada pertanyaan pertama, yaitu seberapa lama Anda menggunakan smartphone dalam satu hari? Bahwa mayoritas responden 51,5% menggunakan smartphone selama 8 jam dalam sehari, diikuti oleh 36,4% yang menggunakan smartphone selama 6 jam, dan yang lebih singkat yaitu 4 jam 9,1% dan 2 jam 3%. Jadi ketergantungan penggunaan smartphone sangatlah besar. Dan yang kedua ada data di atas yang menunjukkan seberapa sering Anda kesulitan tidur dalam seminggu dikarenakan bermain smartphone. Ini saya menggunakan skala, yaitu ada jarang atau kurang dari 2 kali, kadang-kadang 2-3 kali seminggu, sering 4-5 kali seminggu, dan setiap hari. Dan menunjukkan bahwa sebagian responden 45,5% berada pada kategori kadang-kadang, yang berarti smartphone mengganggu tidur mereka setidaknya 2 hingga 3 kali dalam seminggu. Saya menggunakan Excel dan juga statistik random dalam penyelesaian tugas saya atau menganalisis uji regresi linear. Saya akan menggunakan Excel terlebih dahulu. Di sini ada data yang sudah saya cari lewat kuesioner atau yang sudah saya bagikan. Yang pertama ada data X. X ini adalah jam. Dari setiap harinya mereka menggunakan smartphone berapa jam dalam sehari. Dan yang Y-nya ini adalah skala, yaitu ada skala 1, 2, 3, dan 4. Yang satu ini adalah jarang atau kurang dari 2 kali seminggu, kadang-kadang 2-3 kali seminggu, sering 4-5 kali seminggu, dan yang keempat adalah setiap hari. Saya akan menggunakan data analisis lewat Excel. Caranya seperti ini, kita pencet data, lalu kita pencet data analisis, klik regression, oke. Kita masukkan data Y-nya. Klik udah. Terus input data X-nya. Sampai bawah. Semua datanya dimasukkan. Terus klik label, output, range. Terus ini pilih tempat yang ingin ditaruh. Contohnya misalnya di sini. Nah, itu residualnya diklik, residual plot dan line fit plotnya juga diklik. Lalu klik OK. Nah, sudah keluar. Saya menjelaskan di satunya aja yang sudah saya rapikan. Nah, di sini adalah data yang sudah dikeluarkan oleh Excel-nya itu sendiri. Saya akan menjelaskan satu-satu tentang korelasi ini. Pertama yaitu multi-R. 0.399 ini adalah menunjukkan adanya hubungan positif yang lemah antara X dan Y. Dan R-square ini atau 0.159
atau 15,9%. Variasi variabel Y yang dapat dijelaskan oleh variabel X, sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model ini. Signifikan atau nilai p-value sekitar 0,023. Karena nilai ini lebih kecil dari 0,05, maka model ini dinyatakan signifikan secara statistik. Dan nilai F hitung sekitar 5,689 ini, pada grafik distribusi F, nilai ini berada di area penolakan H0, area merah, yang berarti variabel X memang mempengaruhi nyata terhadap variabel Y. Data X ini adalah variabel bebas atau faktor yang digunakan untuk memprediksi nilai lain, dan data Y ini adalah variabel terikat atau nilai aktual yang ingin diprediksi. Ini adalah hasil nyata yang diobservasi di lapangan. Dan Y ini adalah nilai hasil prediksi berdasarkan rumus regresi yang dibuat oleh sistem. Dan residual ini didapatkan dari Y dikurangi Y prediction ini. Jadi hasilnya adalah residual. 0,2308 ini adalah titik potong sumbu Y. Secara teoritis, jika nilai X adalah 0, maka nilai Y diperkirakan sebesar 0,2308. Dan koefisien regresinya 0,2692 ini, nilai ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 unit pada variabel X, maka variabel Y diprediksi akan meningkat sebesar 0,2692X. Sumbu X variabel bebas, dan sumbu Y adalah variabel terikat. Titik biru Y ini data asli atau nilai Y sebenarnya, dan titik biru muda ini adalah nilai Y hasil prediksi, dan garis hitam di tengah ini adalah garis regresi linear. Jadi ada prediksi line, garis hitam tengah ini adalah arah hubungan rata-rata antara X dan Y. Confidence 90%, area biru ini menunjukkan rentang keyakinan untuk nilai rata-rata, dan garis merah menunjukkan rentang di mana data individu di masa depan kemungkinan besar akan muncul. Dan residual plot ini adalah tujuan memastikan bahwa error atau residual tersebar secara acak. Karena titik-titik oranye tersebar tanpa membentuk pola tertentu seperti pola melengkung atau corong, maka model ini dianggap valid untuk digunakan. Regression ANOVA. Nilai uji ini untuk membandingkan variansi yang dijelaskan oleh model versus variasi error. P-value-nya adalah 0,20397. Karena nilai ini di bawah 0,05, maka model regresi ini dinyatakan signifikan. Artinya variabel X benar-benar berpengaruh terhadap Y. R-square 0,1538 hanya 15,4%. Variasi Y yang dipengaruhi oleh X, sisanya dipengaruhi faktor lain. Dan correlation R 0,3922, hubungan antara X dan Y masuk kategori lemah dan searah. 0,2692 ini, jika X naik 1 poin, maka Y diperkirakan naik sebesar 0,2692. Greatness of fit F-nya 5,6364 dan P-value-nya 0,02397. Karena P-value-nya lebih besar 0,05, maka model regresi ini dinyatakan signifikan secara statistik. Visualisasi distribusi F, grafik menunjukkan nilai F hitung 5,64. Residual normality, nilai p-value Shapiro-Wilk adalah 0,04999. Karena nilai ini sedikit di bawah 0,05, sistem menyimpulkan bahwa data tidak berdistribusi normal. Daerah penolakan merah ini, garis vertikal di angka 4,16, adalah nilai kritis. Jika hasil hitung lebih besar dari 4,16, maka model dianggap signifikan secara statistik. Dan nilai statistik F ini ada garis hijau di angka 5,64 ini jatuh jauh ke dalam area merah atau area H1. Kesimpulannya, karena nilai F hitung 5,64 lebih besar dari nilai kritis, maka hipotesis 0 atau H0 ditolak.
Ini membuktikan secara visual bahwa variabel X memang memiliki pengaruh yang nyata terhadap variabel Y pada tingkat kepercayaan 95%. Grafik batang biru ini menunjukkan sebaran error meskipun terlihat menumpuk di tengah, sekitar 0, distribusinya tidak sepenuhnya simetris. Lebih banyak data di sisi kiri negatif dibandingkan sisi kanan yang melandai, yang menjelaskan mengapa uji Shapiro-Wilk sebelumnya memberikan hasil tidak normal. Dan grafik ini, jika titik-titik berada di tepat di garis, data tersebut normal sempurna. Pada data ini, di bagian ujung kiri, bawah, dan kanan mulai menjauh dari garis yang menandakan adanya penyimpangan data distribusi normal. Jadi kesimpulan yang saya dapat dari hasil analisis saya lewat statistika bisnis dan Excel adalah variabel bebas X memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat Y, namun kontribusinya kecil, hanya 15,4%. Jadi H0 ditolak dan H1 diterima, maka H1-nya adalah terdapat pengaruh penggunaan smartphone dengan durasi panjang terhadap tingkat kesulitan tidur anak muda atau Gen Z. Tetapi juga ada faktor lain yang dapat mempengaruhinya, dikarenakan data kontribusinya kecil, hanya 15,4%. Dengan kelayakan data 0,04999, sedikit di bawah 0,05 yang dianggap tidak normal dan di ambang batas normal. Sekian dari presentasi saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.